Kembali lagi di pedesaan ujung Pulau Jawa, Pamengpeuk, Garut Selatan. Dengan mengambil tema nasi bambu, tim kami serasa terpanggil oleh alam luas dengan kerimbunan pepohonan yang masih lestari. Dengan perjalanan yang cukup menantang jiwa muda kami, dikarenakan di desa kami saat ini sedang musim hujan yang menjadikan tanah yang kami lewati itu licin seperti beribu rintangan, teman-teman. Pada pagi dengan sang mentari, perjalanan kami pun berlanjut dengan mengendarai si kuda besi yang bisa menjadi teman setiap kami berpetualang di alam liar, dengan ditemani satu partner saya yaitu Kang Imam Al-Farigi. Meskipun jalan yang kami lewati itu licin, tidak menjadikan niat kami untuk pulang kembali. Dengan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kami harus meninggalkan si kuda besi dengan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan satu ciri khas alam yang saya suka, yaitu dengan aliran sungai kecil yang membuat hati saya ingin untuk menelusurinya. Petualangan saya kali ini mungkin akan menelusuri dari aliran sungai kecil ini dengan alat-alat yang sudah saya siapkan bersama tim saya pada tas saya ini. Diawali dengan saya berjalan kaki dengan Kang Imam, dan inilah perjalanan saya, petualangan saya kali ini. Oke teman-teman, perjalanan kita ya dimulai dari tadi kita naik motor. Dari sana begitu banyak rintangan, jalannya yang begitu licin karena dikarenakan ini di sini musim hujan. Juga tadi kita sudah menelusuri ini arus dari cabang sungai kecil ya. Video kali ini kita mau berpetualang menyusuri hutan ini, teman-teman. Kita akan mencari sesuatu di sini yang bisa kita dapatkan, entah itu hewan ataupun ikan ataupun buah-buahan yang ada di sini ya. Dan kita seperti biasa menjelang laut gitu, kita hanya berdua ya pemirsa, dikarenakan teman kami yang berdua ada acara ya, acara pribadi ya, sangat dimaklumi sekali. Jadi kita berdua tipikal alamnya, mau kuliner alam. Gimana keseruannya video kali ini? Yuk, ikuti. Berlanjut dengan rasa ingin tahu yang ada pada hati saya, seperti apa keseruannya jika menelusuri aliran sungai ini. Dengan pohon bambu yang berada pada atas kepala saya menjadikan sedikit rasa takut akan suatu hal yang terjadi. Tetapi itu pun tidak menghentikan niat saya. Oke pemirsa, kita nemu ini ya. Ini apaan Kang? Itu kuning. Kuning ya? Ya. Manfaatnya buat apa Kang? Biasa bumbu-bumbu masakan itu. Oh, berarti ini rempah-rempah ya? Ya, buat rempah-rempah. masak ya? Oh, oke. Di sini banyak pemirsa dulu. Nah, lihat akarnya itu yang udah. Nah, Bukan itu. Nah, ini. Nah, wah ini. Ya. Iya benar. Oke, kita lihat ya. coba Oh iya ya. kuning putih ini, teman-teman. Nah. Yang biasa ini dijadikan obat yang sering dicari sama warga sini. Ini bagus kalau buat gurah ya pemirsa. Bagus buat pita suara ya. Ya kita terus. Yuk. Berjalan di atas bebatuan pada aliran sungai itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi ya teman-teman, dikarenakan lumut yang hidup menempel pada batu tersebut yang menjadikan batu itu licin saat kita pijak. Wow, ada tanggal kelapa pemirsa. Kita lihat ini bagus atau enggak. Wush.
kita lihat ini baru ini ya, murag ya, Jatuh. baru jatuh ya. Tapi ini dimakan oleh hama ya. Kalau bisa kita lihat ini ucaruh bulan, pemirsa, sales bubu bulan. Oke, dikarenakan ini tidak bagus, kita buang saja pemirsa. Perjalanan kami pun dilanjut memasuki hutan. Dikarenakan perut kami sedikit lapar, kami memutuskan untuk mencari bambu yang akan dijadikan alat untuk memasak nasi, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sejauh ini ya dari sana tadi berpetualang. Kita tidak menemukan apa-apa. Kita sudah lapar, ini udah hampir mau sore, jam setengah 3. Ini di pinggir saya ada pohon awi ya, pohon bambu. Dan kita mau mengambil pohon bambu karena dikarenakan kita tidak bawa alat untuk memasak nasi ya. Jadi kita akan memasak nasi dengan bambu ya teman-teman. Yuk, gimana caranya bisa kalian saksikan di perjalanan kami sekarang. Oke, yuk. Bambu adalah salah satu pohon yang bisa kita manfaatkan untuk memasak nasi. Cara ini sudah banyak dilakukan di berbagai daerah. Bahkan di setiap suku pun itu berbeda-beda namanya. Kalau pada suku Batak itu disebut lomang, suku Melayu lemang, dan suku Minangkabau lamang. Dan di daerahku masih disebut dengan nasi bambu. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan ini ya dari beberapa potong bambu. Ini akan dijadikan nanti sebagai alat untuk memasak nasi. Dikarenakan kita tidak bawa alat-alat untuk memasak ya, kita mencari bambu. Gimana caranya? Yuk terus ikuti perjalanan kami di jejak Udah Kidul. Ini harus kita potong dulu ya. Kita ambil ini per buku ya. Inilah cara pertama yang harus kita lakukan, yaitu dengan memotong-motong bambu satu persatu ataupun buku per buku, teman-teman. Oke, sudah gini tinggal kita ini dulu ya, dalamnya harus kita bersihkan dulu karena ada debu-debu dari bambunya. Yuk langsung saja kita ke sana. Beras yang digunakan itu bermacam-macam, utamanya beras lokal seperti beras putih yang saya gunakan sekarang, beras hitam, atau beras pulut, teman-teman. Seperti ini ya, ini udah kita dimasukkan berasnya, sekitar setengahnya ya. Langsung kita masukkan air juga. Secukupnya ya. Ya, seperti biasalah kita memasak nasi. Nah setelah ini kita langsung ke sana untuk membakarnya ini ya. Yuk, ini ke perjalanan kami. Awal yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyalakan api, teman-teman. Dikarenakan membuat nasi dari pohon bambu ini bukanlah hal yang simpel, karena perlu persiapan dan penanganan saat proses pembakaran. Waktu yang dibutuhkan saat awal dibakar di atas kayu bakar yang menyala hingga nasi pemanggangan di atas bara cukup lama, yaitu sekitar 3-4 jam, teman-teman. Jadi, metode pembakaran nasi itu tidak biasa digunakan sehari-hari, dengan caranya yang agak rumit dan waktunya yang agak lama. Biasanya cara ini dilakukan di perjalanan jauh jika tidak tersedia peralatan untuk memasak, seperti yang saya alami sekarang, teman-teman. Nah teman-teman, jadi lihat. Jadi itunya bambunya ditumpangin seperti itu ya. Ya minimal ini 3 jam ya teman-teman, jadi agak lama. Ya. Pokoknya sesuaiin ya ini. Ini ya. Nah, ini alat bantunya buat bisa menyandar gini. Buat bisa menyandar gini, ini sesuaiin ya sama tingginya bambu. Oke?
kita tunggu sampai beberapa jam baru kita tuangkan. Oke, lagi apa Kang? Ini lagi menggoreng telur teman-teman. Itu katelnya dari apa? Dari ini bekas kongguan. Yang penting enak teman-teman. Ini susah. Kang goreng seadanya aja ya, dari Ya. kaleng, bukan dari katel. Oh. Kitel ya. Yang penting kita bisa makan teman-teman. Ya. Hampir matang ya pemirsa. Sedap, sedap. Wanginya terasa pemirsa. Ya, ini asli dari chef dadakan ini teman-teman. Karena chef Rudy, chef Arnold lagi kagak ada, dia lagi ada urusan kepentingan. Makanya Kepentingan saya pribadi berdua ya. dengan Kang Imam. Oke. Oke teman-teman, ini kiranya ya udah hampir matang. Saya gak tahu soalnya ini udah agak burik juga. Ini di tengah hutan ya, kalau tidak diambil ini, kalau menurut aturan ini masih kurang ya. Waktunya harusnya 3 jam, ini 3 jam. Ini saya baru 2 jam juga enggak, 2 jam kurang dari tadi jam 3, sekarang jam setengah 5, 1 jam setengah. Tapi mudah-mudahan ini bisa matang ya. Kalau aturan itu 3 jam ya teman-teman, kita angkat. Setelah lama menunggu, akhirnya nasi pun selesai teman-teman dibakar. Tetapi ini masih belum sempurna ya, dikarenakan aturan itu harus sampai 3 jam atau 4 jam. Karena ini di tengah hutan, jadi kami memutuskan untuk cepat-cepat mengangkatnya, karena sebentar lagi akan petang teman-teman. Dengan aroma yang sudah mulai tercium, membuat perut ini terasa lapar, sangat lapar, ingin cepat-cepat untuk memakannya teman-teman. Cobain Kang. Kita cobain. Ini masak dari bambu ya. Kita ekstra langsung dari alam, kita manfaatin ya. Karena kita tidak bawa alat-alat ya, kita langsung dari bambu. Nikmat. Mantap pokoknya pemirsa. Jadi rasanya itu ada ciri khas ya kalau langsung dari alam ya. Mantap. Coba kameramen coba. Oke teman-teman, lihat ini saya mau nyobain ya dari hasil lihat. Ini tadi susah ya soalnya ada pakai bambu itu, bambunya banyak yang terbakar. Cobain ya. Rasanya itu mempunyai ciri khas gurih teman-teman. Ya, dengan dalamnya dari bambunya juga, dan aroma tadi soalnya kan pakai tutup pisang ya, tutup dari bambunya, makanya aroma tidak khas banget. Ini tadi telur kita tadi menggorengnya di itu ya, dari kaleng kombuan. Cobain lagi. Kalau aromanya ya berbeda lah dengan liwet-liwet biasa, soalnya ini itu aroma ciri khas dari bambunya teman-teman. Ini tidak bisa bohong, kalau seperti ini itu seperti rasanya makan di restoran-restoran Sunda teman-teman. Seperti di, saya nggak tahu soalnya saya belum pernah, makanya saya membuat sendiri. Kalau belum pernah itu kita itu harus berkreatif lah teman-teman, berkreatif, Berkarya ya. Ya, refleksi di alam seperti ini. Pokoknya lah ini Tidak kalah dengan restoran yang tidak di kalah dengan kota ya. restoran yang ada di, cuman ini cuman pakai telur ya teman-teman. Dengan itu untuk sekarang, video sekarang ya sudah dulu, dikarenakan ini mau hampir maghrib, ini mau saya habisin dulu sama kameramen ya. Nah, untuk kalian yang suka dengan video kami jangan lupa terus dukung dengan cara subscribe, juga komen, like, share, aktifkan juga loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.